Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pertemuan ke-9 untuk mata kuliah kecerdasan artifisial atau artificial intelligence, yaitu melanjutkan materi sebelumnya tentang convolutional neural network atau CNN, khususnya tentang arsitektur dan implementasinya. Sebelumnya, kita review sedikit tentang komponen dari CNN. Dalam CNN dapat terdiri dari beberapa layer berikut, yaitu convolutional layer, pooling layer, fully connected layer, activation function yang umumnya menggunakan ReLU, kemudian normalization layer. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan beberapa arsitektur CNN. Aplikasi pertama convolutional network yang sukses yaitu LeNet yang dikembangkan oleh Jan LeCun pada tahun 98, digunakan untuk digit recognition, yaitu inputnya di sini berupa grayscale image dengan outputnya 10 kelas angka. Berikut adalah arsitektur dari LeNet, terdiri dari convolutional layer, average pooling, kemudian convolutional layer, average pooling, baru kemudian FC layer dan FC layer. Filter yang digunakan yaitu ukurannya 5x5 sebanyak 6 filter pada convolutional layer pertama dan 16 filter pada convolutional layer kedua dengan stride 1 dan tanpa padding. Sehingga di sini bisa dilihat ya, size-nya mengecil setelah convolutional layer. Sedangkan poolingnya 2x2 dengan stride 2. Pada saat itu masih menggunakan average pooling, sedangkan mungkin kalau saat ini max pooling lebih populer digunakan. Selain itu, activation function yang digunakan adalah hyperbolic tangent atau sigmoid yang jarang digunakan saat ini, karena saat ini biasanya menggunakan ReLU sebagai activation function-nya. Yang menjadi poin di sini adalah LeNet ini mendasari pemilihan desain convolutional network yang masih banyak digunakan hingga saat ini, yaitu desain convolution pooling, baru kemudian FC layer. Kemudian pada tahun 2010 diselenggarakan suatu kompetisi yang membuat model-model deep learning untuk computer vision itu semakin cepat berkembang, yaitu ImageNet Challenge. Nah, ImageNet Challenge ini adalah kompetisi tahunan dalam bidang computer vision menggunakan dataset publik yang diberi nama ImageNet untuk menyelesaikan task image classification, single object localization, dan object detection. Nah, ilustrasinya dapat dilihat pada gambar ini bagaimana mengklasifikasikan image, kemudian ada classification plus localization. Jadi localization di sini adalah memberikan border pada objek yang ditemukan. Nah, kemudian ada juga object detection di sini ya. Object detection dari dalam suatu image itu objeknya apa-apa saja. Nah, dalam image net dataset ini ada lebih dari 14 juta image yang telah dianotasi ke lebih dari 21.000 kelas dan lebih dari 1 juta image yang memiliki batas atau bounding deteksi objek. Nah, berikut pemenang dari ImageNet Challenge sejak tahun 2010. Beberapa arsitektur dengan akurasi terbaik pada ImageNet Challenge tersebut akan diperkenalkan hari ini, diantaranya yaitu AlexNet, VGG, GoogleNet, dan ResNet. Yang pertama kali memenangkan kompetisi ini dengan menggunakan model berbasis CNN yaitu AlexNet pada tahun 2012. Berikut arsitektur dari AlexNet yang dipropos oleh Krzyzewski et al.
pada arsitekturnya di sini terdiri dari convolutional layer, max pooling, normalization, kemudian lanjut convolutional, max pooling, dan normalization lagi, lalu convolution, baru max pooling, dan diakhiri oleh FC layer. Berikut detail arsitektur beserta size-nya. Jadi input yang digunakan di sini adalah image yang cukup besar ya, yaitu 227 dengan 3 channel RGB. Kemudian pada convolution layer pertama langsung mereduksi cukup banyak menjadi hanya 55 x 55 x 96 karena penggunaan filter yang size-nya besar di sini, yaitu 96 filter yang ukurannya 11 x 11 dengan stripe 4. Dan ini sebenarnya tidak umum dilakukan untuk saat ini ya. Jadi di sini big reduction-nya hanya dilakukan pada convolution layer pertama saja. Setelahnya itu max pooling dengan dilanjutkan standar convolution layer dengan filter size 5x5 atau 3x3. Detailnya dapat dilihat di sini untuk masing-masing layer. Jadi sampai didapatkan output dari FC layer terakhir yaitu 1000 neuron untuk skor dari setiap kelas. Karena klasifikasinya menjadi 1000 kelas. Jadi di sini AlexNet secara arsitektur mirip seperti LeNet, namun jauh lebih besar hingga mencapai 1000 kalinya. Dan ada 60 juta parameter yang perlu dilatih. Artinya memang perlu dataset yang besar juga untuk melatihnya. Dan ImageNet dataset tentunya memenuhi untuk digunakan melatih AlexNet ini. Kemudian, sejak AlexNet inilah mulai menggunakan ReLU sebagai activation function-nya. Kemudian pada tahun 2013 di sini dimenangkan oleh ZFNet yang secara arsitektur sebenarnya sama dengan AlexNet namun memperbaiki hyperparameter yang digunakan seperti jumlah filter, stripe, dan lain-lain sehingga menurunkan error rate-nya di sini menjadi 11,7. Baru kemudian pada tahun 2014 muncul model yang arsitekturnya cukup berbeda signifikan, yaitu VGG dan GoogleNet, yaitu dengan menggunakan deeper network. Jadi di sini bisa dilihat VGG mulai menggunakan 19 layer dan GoogleNet menggunakan 22 layer. Pada VGGNet, idenya adalah menggunakan filter yang kecil dengan deeper network. Jadi dibandingkan AlexNet yang hanya menggunakan 8 layer saja di sini, VGGNet menggunakan 16 hingga 19 layer tapi dengan filter yang kecil yaitu 3x3, stripe 1 dan pad 1 serta 2x2 max pooling dengan stripe 2. Yang artinya pada max pooling ini mengurangi spatial size-nya menjadi setengahnya. Nah, berikut detail arsitekturnya. Jadi dengan input awal 224 x 224 dengan 3 channel RGB dapat dilihat spatial size-nya yaitu yang 2 dimensi awalnya, ini spatial size. Spatial size setelah convolutional layer-nya akan tetap, tetapi depth-nya bertambah terus sesuai banyaknya filter yang diterapkan. Jadi depth ini adalah banyaknya feature map-nya. Kemudian spatial size-nya berkurang setengahnya setelah pooling layer. Jadi di sini VGGNet menggunakan pilihan desain arsitektur yang mereduksi bertahap spatial size-nya dengan menambahkan depth-nya yang berarti feature map-nya semakin banyak sampai hanya spatial size-nya 7x7 dengan banyaknya feature map 512.
Adapun di sini kalau di total ya, jumlah parameternya mencapai 138 juta dibandingkan dengan AlexNet yang 60 juta parameter. Selanjutnya yaitu GoogleNet yang memenangkan ImageNet Challenge di tahun 2014. Di sini kita bisa lihat ya, GoogleNet menggunakan deeper network dengan computational efficiency gitu. Ada 22 layer dan hanya 5 juta parameter. Ini 12 kali lebih sedikit daripada AlexNet dan 27 kali lebih sedikit daripada VGG. Nah, dia menggunakan efficient inception module yang nanti akan dijelaskan dan tidak menggunakan FC layer di sini kalau GoogleNet. Nah, konsep dasar dari inception module itu adalah merancang local network topology yang baik dan kemudian hanya tinggal stack saja, menumpuk. Ide awal dari inception module ini adalah secara paralel itu menerapkan beberapa filter berbeda, yaitu 1x1, 3x3, dan 5x5 convolution, termasuk pooling juga. Kemudian hasilnya nanti digabung, namun ternyata runningnya itu sangat lama karena memang sangat kompleks ya penghitungannya. Oleh karena itu, di sini diusulkanlah inception module dengan reduksi dimensi, yaitu dengan memanfaatkan 1x1 convolution. Nah, intuisi penggunaan 1x1 convolution ini adalah untuk mendapatkan kombinasi dari feature map yang ada. Ilustrasinya yaitu seperti ini. Jadi setiap melakukan 1x1 convolution itu kan size spasialnya tetap, tetapi akan mengurangi depth-nya. Nah, oleh karena itu, total operasinya menjadi 358 juta dibandingkan dengan versi naif yang sebelumnya itu bisa mencapai 854 juta operasi. Kemudian, inception model tadi ditumpuk beberapa kali. Nah, dan inilah arsitektur lengkapnya. Totalnya ada 22 layer yang memiliki weight. Dan kemudian selanjutnya yaitu sejak 2015 dimulailah revolution of depth dengan jumlah layernya jauh berkali-kali lipat sebelumnya, yaitu mencapai 152 layer. Nah, yang selanjutnya akan diperkenalkan yaitu ResNet. Latar belakang dari ResNet yaitu ketika modelnya semakin deep atau layernya semakin banyak, maka akan semakin sulit optimasinya karena harus melatih banyak sekali weight-nya. Jadi pada suatu waktu itu semakin banyak layer, justru akurasinya malah menurun. Oleh karena itu, di sini ResNet mengusulkan menerapkan residual block dan skip connection. Jadi, walaupun ResNet menggunakan layer yang sangat banyak, tapi terdiri dari blok-blok residual yang bertumpuk. Berikut perbandingan antara network yang standar dengan yang menggunakan residual network. Jadi di sini pada residual network, Fx atau output dari suatu layer itu ditambahkan dengan identity X-nya, yaitu input yang dimasukkan ke suatu layer. Nah, tujuannya yaitu untuk mempelajari residual setelah identity X ini ditambahkan. Berikut perbandingan model dalam ImageNet Challenge berdasarkan jumlah operasi, jumlah parameter, dan akurasinya. Jadi dapat dilihat bahwa VGG paling besar komputasinya. Dia memiliki banyak parameter dan operasi, tapi akurasinya standar gitu di sini, hanya sekitar 70%. Kemudian AlexNet itu komputasinya lebih sedikit, tapi akurasinya juga paling rendah.
Sedangkan GoogleNet di sini yang paling efisien ya. Jadi dengan parameter sedikit, akurasinya mencapai hampir 70%. Kemudian ResNet dengan efisiensi yang rata-rata tapi akurasinya baik gitu. Di sini lebih dari 75%. Kemudian saya akan melanjutkan dengan membahas sedikit pengimplementasiannya. Mungkin teman-teman juga sudah sering mendengar bahwa model deep learning itu akan lebih cepat dijalankan di GPU dibandingkan di CPU. Namun bagaimana sih sebenarnya wujud dari CPU-GPU ini? Mungkin banyak juga teman-teman yang memang sudah terbiasa merakit sendiri komputernya dan sudah familiar ya dengan istilah tersebut. Nah, mari kita lihat komponen-komponen komputer pada gambar berikut. Di sini ada CPU atau Central Processing Unit yang sebenarnya dia chip kecil di situ ya di bawah cooling fan bagian atas. Nah, bendanya relatif kecil di dalam case. Sedangkan GPU atau Graphic Processing Unit atau sering disebut juga graphics card adalah dua benda yang jauh lebih besar ini, yang cukup makan tempat ya. Dia punya cooling fan sendiri dan butuh banyak listrik atau power. Jadi apa sih sebenarnya GPU ini? Mungkin untuk teman-teman yang suka ngegame gitu sudah sangat familiar ya dengan graphics card ini. Namun kenapa GPU ini sangat penting dalam deep learning? Nah, berikut perbedaan mendasar antara CPU dan GPU. CPU itu biasanya memiliki lebih sedikit core, sekitar 4-16, namun dengan teknologi hyperthreading, sehingga hardware dapat menjalankan beberapa thread bersamaan. Sedangkan GPU memiliki ribuan core, namun dengan clock speed yang lebih kecil. Jadi kita tidak bisa ya membandingkan jumlah core CPU dan GPU secara apple to apple. Core dalam GPU itu tidak bisa berjalan independen. Dia harus bersama-sama. Jadi sense-nya adalah CPU itu baik untuk sequential task secara umum, sedangkan GPU baik untuk parallel task. Nah, salah satu task yang cocok dikerjakan secara paralel oleh GPU adalah perkalian matriks. Nah, bisa dilihat ya dari ilustrasi berikut. Dalam penghitungan perkalian antara dua matriks ini bisa dilakukan independen untuk setiap hasil dalam lokasi tertentu, sehingga sangat cocok dikerjakan secara paralel oleh GPU. Contohnya, dalam konvolusional, itu kan kita melakukan banyak operasi perkalian matriks untuk penghitungan weight dan yang lainnya. Nah, untuk pemrograman dalam GPU, itu pada NVIDIA menggunakan bahasa pemrograman CUDA, yaitu membuat seperti kode C yang running langsung pada GPU. Atau bisa juga sebenarnya ada higher level API yang bisa kita langsung gunakan gitu ya, library-library yang sudah ada seperti SuDNN dan lain-lain. Nah, selain CUDA juga bisa menggunakan OpenCL yang dapat running baik di NVIDIA, AMD, dan lain-lain. Namun sayangnya dia sangat lambat ya karena tidak se-optimize CUDA. Namun sebenarnya tidak perlu khawatir dengan si pemrograman GPU-nya ini karena ada banyak library yang langsung dapat kita gunakan ya, untuk deep learning. Permasalahan praktikal lainnya yaitu pembuatan model, penghitungan weight, dan lain-lainnya itu dilakukan di GPU. Namun, dataset yang jumlahnya sangat besar yang kita gunakan itu tersimpan dalam HDD atau SSD, sehingga saat training bisa terjadi bottleneck saat reading datanya secara sekuensial sebelum mentransfernya ke GPU. Nah, beberapa solusinya diantaranya yaitu jika datanya tidak terlalu besar, maka baca saja semua datanya dengan RAM. Atau jika datanya sangat besar,
bisa menggunakan server dengan RAM yang besar juga. Kemudian, bisa juga menggunakan SSD daripada HDD. Dan solusi yang lain yaitu memanfaatkan multiple CPU thread untuk prefetch datanya. Nah, perkembangan framework deep learning sendiri sebenarnya sangat cepat ya. Di sini Facebook mengembangkan PyTorch, Google dengan TensorFlow-nya, kemudian CNTK oleh Microsoft, ada MXNet oleh Amazon, dan banyak pula framework lainnya. Nah, jika kita lihat perkembangan generasi awal framework ini dilakukan di lingkungan akademia ya, yaitu di sini ada Berkeley, NYU, dan lainnya. Tapi kemudian setelah itu dilanjutkan oleh industri seperti Facebook, Google, dan lain-lain. Nah, beberapa yang paling sering digunakan saat ini yaitu PyTorch dan TensorFlow. Nah, untuk tutorial implementasi CNN, di sini saya pilih yang menggunakan PyTorch ya. Bisa diakses di link berikut. Jadi di sini dataset yang digunakan yaitu CIFAR-10 dengan tasnya yaitu klasifikasi image yang berukuran 32x32 pixel dengan 3 channel RGB. Dia diklasifikasikan ke dalam 10 kelas, yaitu pilihannya ada airplane, automobile, dan seterusnya hingga truk. Untuk penerapan CNN-nya sendiri sebenarnya cukup mudah ya, tinggal dituliskan urutan layernya. Bisa dilihat di metode forward berikut. Jadi di sini kalau lihat isi dari forwardnya ya, urutan layernya yaitu convolutional dengan ReLU, lalu max pooling, kemudian dilanjutkan convolutional dengan ReLU, lalu max pooling lagi, baru kemudian di flatten, setelah itu dimasukkan ke FC layer dengan ReLU, FC layer dengan ReLU, dan diakhiri dengan FC layer. Silakan nanti bisa dilihat lebih detail di link tutorialnya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai arsitektur CNN dan implementasinya. Berikut referensi yang digunakan dalam menyusun materi yang telah disampaikan. Di antaranya yaitu dari buku Deep Learning oleh Goodfellow et al. Kemudian beberapa online resource dari TUM dan Stanford. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui email berikut. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.